Guru HKBP Tanjung Priok Timur, sahabat Kristus. Jumpa lagi sama Kak Lena Siahaan, Kak Gladys Simanung Khalid, dan kali ini kita dibantuin sama Kak Greta Simanung Khalid dan Abang Caigo Purba. Boleh tepuk tangan. Kak Gladys, nggak berasa ya, kita hari ini udah sampai ke bulan September. Kira-kira ada kegiatan apa nih Kak Gladys di bulan September ini? kira-kira adik-adik tahu nggak? Ayo, ada yang udah pada latihan kan Kak Gladys? Jadi di bulan September nanti ada apa? Kita mau ada Parheon Sekolah Minggu. Yeay! Sebelum kita ikut perayaan Parheon Sekolah Minggu, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu online ceria. Adik-adik boleh bangkit berdiri dulu semuanya yang di rumah. Bangkit berdiri. Oke, kita mau angkat sebuah lagu yang kita harus goyang ya Kak Gladys. Iya, betul banget. Jempolnya Kak. Oke, udah siap jempolnya? Kak Gladys sudah siap? Abang dan kakak udah siap? Kita mau angkat satu buah pujian, Suka-Sukamu Tuhan. Tarik Kak. lagu Marta Tahuak Manuki yang dimedley dengan lagu Molo Masukho. Semua tetap bangkit berdiri ya.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat itu bermanfaat agar hidup kita lebih taat kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita bisa menjadi persembahan dan puji-pujian buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mengucapkan hukum Taurat, mari kita angkat satu buah pujian, Puji Basami. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-5 hingga ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan hukum Taurat yang telah dibacakan oleh inang liturgis. Untuk merespon hukum Taurat tersebut, kita mau angkat satu lagu pujian, Torop Dope, dan adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri ya.
Marilah kita memohon pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Tuhan Yesus selalu bersama kita di saat senang ataupun sedih. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga kita di saat tenang ataupun tegang. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat sebuah pujian dengan judul Apapun Juga Menimpamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan September yang tertulis pada Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan ayat ibadah bulanan yang sudah dibacakan. Jangan lupa untuk adik-adik di rumah menghafalkan ayat bulanannya ya. Kita mau angkat satu lagu pujian, Berlimpah Sukacitamu. Berlimpah
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dapat dititipkan ke papa ataupun mama supaya bisa dikasih ke gereja. Ataupun persembahan bisa juga ditransfer ke rekening yang sudah disediakan oleh gereja. Adik-adik sekolah minggu, mari kita menyanyikan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang menyertai kami di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyertai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nats firman Tuhan yang memberkati kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam Mazmur 69 ayat 5. Mazmur 69 ayat 5. Inang akan membacakannya untuk kita semua. Dikatakan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku.
Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada hari Minggu ini yaitu tentang doa Daud ketika ia berada dalam kesesakan. Adik-adik tentunya sudah sering mendengarkan tentang Daud, ya, di mana Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang baik hati. Daud adalah seorang yang rendah hati. Jadi ketika Raja Daud mengalami kesulitan dalam hidupnya, adik-adik tahu apa yang ia perbuat? Ia akan datang kepada Tuhan. Ia akan menyampaikan segala kesulitan atau pergumulan hidupnya kepada Tuhan melalui doanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pada hari ini, Daud memberitahukan dalam doanya tentang apa yang ia alami di dalam hidupnya. Daud mengatakan seperti yang sudah Inang bacakan tadi, bahwa ia dibenci oleh musuh-musuhnya, bahwa ia ingin dibunuh oleh musuh-musuhnya. Karena apa? Karena mereka iri melihat Daud. Daud adalah seorang yang sangat hebat dalam melayani Tuhan. Dia mampu memainkan kecapi, memainkan alat-alat musik lainnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dia itu seorang yang sangat pintar dan dicari oleh banyak orang karena kecakapannya. Dan tentunya adik-adik juga pernah mendengar kehebatan seorang Daud, yaitu dia mampu mengalahkan Goliat. Jadi karena kepintaran Daud, karena kehebatan Daud inilah yang membuat orang iri hati padanya, bahkan dikatakan ia diancam akan dibunuh. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa membunuh itu adalah dosa. Di dalam titah yang ke-6 dikatakan jangan membunuh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Daud ketika itu. Tentu sifat-sifat yang seperti itu tadi, yaitu sifat yang suka membenci, sifat yang suka mendendam, sifat yang suka iri hati, sifat yang demikian sangat dibenci oleh Tuhan. Jika adik-adik memiliki sifat-sifat yang demikian, berarti di dalam dirimu tidak ada kasih. Berarti di dalam diri adik-adik tidak ada Tuhan yang bersemayam di dalam hati kalian. Tetapi iblislah yang berada di dalam hati kita ketika kita iri hati, ketika kita membenci seseorang atau memusuhi seseorang. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi Tuhanmu. Jadi kasih itu harus dengan tulus. Kasih itu tidak boleh berpura-pura. Misalnya pura-pura baik atau pura-pura mengasihi, sebab Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran adik-adik. Jadi kasih itu tidak hanya diucapkan saja, ya. Kasih itu tidak hanya mengatakan aku mengasihimu, padahal di dalam hatinya masih ada sifat yang suka membenci. Kasih itu tidak hanya diucapkan, padahal di dalam hatimu masih ada
sifat yang suka memusuhi, yang suka iri hati kepada teman-temanmu. Atau adik-adik sering mengatakan, sarange, aku mengasihimu. Padahal kamu memusuhi teman-temanmu yang di sekolah, bermusuhan dengan teman-temanmu yang ada di gereja. Jadi jika ada rasa dendam dalam hatimu, atau rasa membenci, atau iri hati, berarti di dalam diri adik-adik belum ada kasih di dalam hatimu. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, melalui kisah dari Daud ini, kita mau diajari bahwa ketika kita sedang memiliki masalah, adik-adik sedang memiliki pergumulan atau kesulitan-kesulitan di dalam hidupmu yang membuat adik-adik kepikiran, membuat adik-adik susah tidur oleh karena kesulitan-kesulitan yang kamu alami, maka sampaikanlah semuanya itu kepada Tuhanmu melalui doamu. Seperti Daud tadi, berdoalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, katakan, Tuhan, berikan saya kekuatan supaya saya mampu melalui segala kesulitan atau pergumulan yang ada di dalam hatiku, atau kesulitan yang ada di dalam hidupku. Adik-adik percayalah, ketika adik-adik sudah berserah kepada Tuhan melalui doamu, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Berserah kepada Tuhan. Lalu yang berikut adalah ketika orang membencimu seperti yang dialami oleh Raja Daud tadi, maka jangan balas dengan membenci. Atau ketika ada orang yang memusuhimu, jangan balas dengan memusuhi. Tetapi anggap dia sebagai teman, atau bahkan bawa dia di dalam doamu. Adik-adik harus bawa dia di dalam doamu ketika ada orang yang memusuhimu, ada orang yang membencimu, sebutkan namanya di dalam doamu. Bawalah dia di dalam doamu, itulah sebagai bukti bahwa kamu itu mengasihi sesamamu manusia seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, hendaklah kita seperti Daud. Yang pertama tadi yaitu selalu berserah kepada Tuhan melalui doa kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, rajinlah berdoa. Yang kedua, mengasihi dengan tulus tanpa berpura-pura, sebab Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir adalah jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, yaitu ketika ada yang membencimu, ada yang memusuhimu, ada yang iri padamu, tetapi tetaplah dia anggap sebagai temanmu dan bawalah dia di dalam doa. Itulah bukti bahwa kita memiliki kasih atau memiliki Tuhan di dalam hati kita. Adik-adik, selamat berbuat kasih di dalam hidupmu, apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Tetap ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan di dalam hidup kami, yaitu supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama kami, yang tidak membalaskan dendam kepada siapapun yang membenci kami, yang memusuhi kami, tetapi biarlah karena kasih-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang diajarkan oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman
oleh Inang Bible From. Jangan lupa ya adik-adik ya, apa yang Inang Bible From ajarkan semoga selalu bertumbuh di dalam hati adik-adik. Untuk lagu penutup kita mau angkat lagu pujian Tiap Langkahku dengan adik-adik boleh bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.